Peran cawapres bukan lagi sebagai ban serep, tetapi faktor penentu dalam kompetisi pilpres. Siapa cawapres yang paling mampu menyedot efek elektoral? Kita akan membahasnya bersama dengan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi dan Bang Effendi, selamat malam. Selamat malam. Oke, Selamat malam, saya akan langsung kepada Mas Adi. Mas Adi, cawapres seperti apa sebetulnya yang menurut Anda bisa menjadi faktor penentu, faktor pemenang dalam Pilpres 2024? Ada tiga hal. Pertama adalah cawapres yang bisa melengkapi segala kekurangan yang dimiliki oleh capres. Yang kedua adalah mereka yang punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Dan yang ketiga, dia itu sesuai dengan fatsun politik kebangsaan kita. Kalau misalnya capresnya itu nasionalis, maka wakilnya itu biasanya dari kalangan Islam. Kalau kemudian capresnya itu dari Jawa, biasanya cawapresnya adalah non-Jawa. Variabel-variabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan bahwa posisi cawapres itu bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi dia penting sebenarnya sebagai bagian untuk menderek elektabilitas capres. Makanya kemudian kenapa sampai saat ini sebenarnya dinamika peta elektoral 2024 itu begitu sangat dinamis, karena memang belum ada figur yang sampai mencapai angka psikologis 45%. Jadi tidak mengherankan kalau banyak elit-elit partai, ketua umum, ataupun mereka yang dekat dengan elit partai sampai saat ini terus melakukan ikhtiar politik sebagai upaya untuk dihitung ya sebagai bagian penting dari pencapresan di 2024. Saya kira itu sebenarnya argumennya Egan ya. Oke, baik. Bang Effendi, apakah kemudian PDIP sudah mulai mencari figur cawapres? Ya, kalau capresnya belum ditentukan, bagaimana mau cari cawapresnya? Kalau kita bincang-bincang ini kan, apakah menjadi faktor turut menentukan? Sebenarnya iya, tapi faktanya selama ini kan hampir tidak terlalu berpengaruh ya, karena di Indonesia itu kan demokrasinya semakin jauh ya dari demokrasi yang diajarkan oleh Pak dosen Pak Adi ini. Kita ini lebih kepada hanya mengambil elektabilitas di saat hari H saja. Jadi sebenarnya tidak ada proses-proses dari awal gitu. Maka kalau kita ingin negara yang demokratis, yang menganut sistem demokrasi yang baik, sebenarnya ya saat sekarang sudah harus digulirkan capresnya. Jadi bisa saja dia tidak sampai kepada 14 Februari sudah hilang namanya, karena ya bisa oleh Mas Adi di survei gitu tidak laku jual dan seterusnya. Kalau ini kan sebaliknya, yang nama yang diciptakan aja yang disurvei terus menerus. Jadi Mbok sekali-sekali dilupakan dulu nama-nama yang ada di survei-survei itu loh, karena apa iya sih negara Indonesia dipimpin oleh mereka-mereka itu sudah paling pas gitu. Apa iya kita harus kembali ke stagnasi yang berkelanjutan gitu ya. Ya itu yang saya kira juga harus ada lompatan lah ya bagi bangsa kita. Jangan kita hanya rutinitas, padahal belanja kita untuk pemilu itu kan mahal sekali, di atas 100 triliun ya. Baik, Jadi siapa saya kemudian mendorong figur Mas yang Adi juga saat ini mungkin paling cocok menjadi cawapres penentu? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya akan kembali kepada Mas Adi. Mas Adi, di luar kemudian figur-figur yang sudah disurvei dan kemudian memiliki elektabilitas tinggi dan juga sudah populer, apakah kemudian nama-nama lain juga bisa menjadi cawapres penentu dalam Pilpres 2024? Contohnya ada tidak, Mas Adi? Adalah mereka yang memiliki afiliasi dengan partai-partai yang memiliki mesin politik yang kuat. Kalau melihat kecenderungan kan saat ini misalnya di survei, kalaupun toh tidak muncul secara signifikan tokoh-tokoh penting atau elit partai, tapi kan mereka belum maksimal melakukan kerja politik ya. Artinya suara partainya belum dikonversi menjadi suara figur partainya. Ini yang saya kira menjadi penting soal siapa yang akan menentukan cawapres pemenang di Pilpres 2024 yang akan datang ya kan. Tapi betul tadi apa yang disampaikan oleh Bang Effendi Simbolon, karena terkait dengan pemilu 2004 ini kan ada dua pertarungan besar. Pertama adalah kuasa partai politik dan kuasa suara-suara publik.
Kalau menurut kuasa partai politik, mereka tentu memiliki nominasi kira-kira siapa yang dianggap memiliki portofolio politik yang dianggap pantas untuk menjadi kandidat ya yang diusung di Pilpres. Sementara di luar itu kan ada suara-suara publik, suara netizen, pembicaraan-pembicaraan di ruang yang kemudian begitu terbuka, sekalipun mereka tidak punya akses terhadap partai, tapi dianggap sebagai orang yang dinilai mampu bersaing dan bertanding di 2024. Nah, the end of the day-nya sebenarnya nanti akan kelihatan mereka yang sudah mendapatkan tiket partai ditetapkan oleh KPU, maka merekalah yang kemudian secara definitif akan bisa dihitung kira-kira siapa yang sebenarnya capres dan cawapres yang bisa akan memenangkan pertarungan itu. Kalau saat ini ya tentu hanya sebatas diskursus, isu-isu yang kemudian sebenarnya sedang direkam oleh survei. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja partai politik juga punya jagoan yang sebenarnya di-endorse untuk bisa bertanding. Dua hal inilah yang saya kira memang sedang bertarung kuat-kuatan ya Egan menuju jalan panjang 2024. Karena kalau melihat kecenderungannya elit-elit partai ini tentu tidak mungkin akan memberikan tiket begitu mudah kepada mereka yang misalnya dianggap tidak punya kontribusi kepada partai atau mereka yang saat ini tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Karena hakikat orang berpartai itu ya tentu adalah meng-create sosok kepemimpinan jangka panjang. Disinilah kemudian posisi cawapres, apapun judulnya, sekalipun misalnya di tingkat elektabilitas nggak muncul secara signifikan, tapi karena dorongan partainya kuat, mesin politiknya solid, maka akan menjadi variabel yang akan menentukan dalam kontestasi pemenangan itu. Baik, saya ke Bang Effendi. Bang Effendi, kalau capres kan sudah nanti akan ditentukan oleh Ketua Umum. Kalau cawapres PDIP sendiri, mekanisme dan kriterianya seperti apa, Bang Effendi? Ya, yang pasti garisnya nasionalis, religius pasti ya. Dan kita tahu bahwa hal yang sangat prinsip masih juga terusik, masih juga ada potensi untuk fragile untuk masalah ideologi kita ya. Jadi itu tidak hal yang serius, benar-benar serius. Nah, lepas dari itu tentu hal yang dibutuhkan adalah bagaimana membawa Indonesia keluar dari katakanlah stagnasi pertumbuhan ya dan pemerataan. Kita ini kan bisa jadi tumbuh tapi tidak merata. Jadi itu juga hal yang tidak seyogianya lah gitu ya. Kita harapkan 34 provinsi ditambah nanti DOB di wilayah Papua, maka pertumbuhan itu tidak serta-merta harus pindah ibu kota sebenarnya alasan atau jawabannya, tapi bagaimana kita membagi magnet pertumbuhan itu agar bisa merata dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau sudah bertumbuh bersama, maka rasanya ketimpangan sosial, ya katakanlah hal-hal yang kurang nyaman kita dengar, kita baca di media sosial itu saya kira akan semakin minimalis ya. Tapi kalau selama kita hanya berpikir istilah-istilah teman-teman ada oligarki, saya juga perlu dirumuskan benar bersama Bang Effendi, capres dan kemudian ya. cawapres akan terbentuk di Pilpres 2024. Terima kasih Bang Effendi, terima kasih Mas Adi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.